batin ing atase sifat kasar tasduru kang metu apa jafwah minasyaikhi saking gurune ausu'i khalqihi utawa olone bekertine syekh wala yasuddu lan ora nyekah hu ing muta'allim wala yasudda lan ora nyekah hu ing muta'allim dalika apa mengkono jafwa ila akhirih an mulazamatihi saking netepi syekh waqtika di kamalihi lan nekotaken sempurnane syekh wa yata'awwala lan yento nakwi li sapa muta'allim li af'alihi maring pira-pira kelakuan muta'allim li af'alihi maring pira-pira kelakuan syekh allati yadhuru kang pertelo anna sawab apa satuhune kang bener khilafuha iku bedone af'alihi ala ahsan takwilin ing hale ing atase luwe baguse takwilan wa idza jafahu lan ing dalem nalikane ora nyopo hu ing muta'allim asyaikhu sapa guru ibtada'a mongko ngawiti huwa sapa muta'allim huwa ya muta'allim ibtada'a mongko ngawiti sapa muta'allim huwa hiya muta'allim bil iktidari kelawan jaluk sepuro wa adhara lan mertelaaken sapa muta'allim ad-damba ing kesalahan lahu maring asy-syekh wal atsbah lan ing paido alaihi ing atase danbun fa inna dzalika mongko satuhune mengkono fa inna dzalika krana satuhune mengkono ibtada huwa bil iktidar abqa iku luwe netepaken lima waddati syaihihi maring demene gurune muta'allim ala tauqifihi ing atase ngilingna muta'allim fima ing dalam perkara fihi kang iku tetep ing dalem ma fadilatun utawi fadilah wa ala taubihihi lan ing atase apa Jalil wa ala taubihihi lan ing atase negor muta'allim ala ma ing atase perkara fihi kang iku tetep ing dalem ma naqisatun utawi kekurangan au ala kasalin utawa ing atase sarasen yak tarihi kang ngenani sapa apa kasal hi ing muta'allim yak tarihi kang ngenani apa kasal hi ing muta'allim au ala taksirin utawa ing atase kepiku yu'anihi kang nanggung sapa muta'allim hu ing taksir au ghairi dzalika utawa liyane mengkono ala ma fihi naqisatun ila akhirih mimma saking perkara fi iqafihi kang iku tetep ing dalem ngilingna muta'allim alaihi ing atase ma wa tawbihihi lan negor muta'allim irsyaduhu utawi nuduhakene muta'allim wa islahihi lan bagusakene muta'allim wa ya'uddu lan nganggep sapa muta'allim wa ya'udda lan nganggep sapa muta'allim dalika ing mengkono taubeh minasyaikhi saking guru wa ya'uddu wa ya'uddu lan nyeka sapa muta'allim dalika ing mengkono taubeh minasyaikhi saking guru min ni'amil tauqif lan taubeh mengkono tauqif lan taubeh dalika ing mengkono tauqif lan taubeh minasyaikhi saking guru min ni'amillahi setengah saking pira-pira nikmati Allah bi'tina is-syaikhi kelawan perhatiane guru bihi kelawan muta'allim wa nadharihi lan pandangane as-syekh ilaihi mari muta'allim fa inna dzalika mongko satuhune mengkono fa inna dzalika karana satuhune mengkono wa yu'addu dzalika amyalu iku
wa ya'uddu dzalika. Fa inna dzalika karena satune mengkono-mengkono wa ya'uddu dzalika amyalu iku luwe nuduhaken likul luwe nyondongaken ligal bisyaihi maring atine guru wa ab'atsulan luwe nangiaken alal i'tinai ing atase perhatian bimasolihihi kelawan pira-pira kemaslahate muta'allim. Wa idza auqafahu lan ing dalem nalikane ngelingaken hu ing muta'allim masyaihu sapa syekh ala daqiqatin ing atase perkara kang lembut min adabin saking pekerti au naqisatin utawa kekurangan sodarot kang metu apa naqisah minhu saking muta'allim ka ayya arifa kana kang ono sapa muta'allim ya'rifuha iku weruh sapa muta'allim ha ing daqiqah wa naqisah min qablu saking sadurunge apa jalin turunnya apa? Gak ada. Kan juga gak ada. Hah? Iya, auqafahu. Min qablu saking sadurunge ida auqafahu. Gak usah ida auqafahu gitu. Min qablu saking sadurunge auqafahu. Fala yathuru mangko ora pertelo annahu apa satuhune yudhiru fala yudhiru mangko ora mertelaaken anna sapa muta'allim annahu ing satuhune muta'allim kana iku ana sapa muta'allim arifan iku wong kang weruh biha kelawan daqiqah lan naqisah wa ghafala lan lali sapa muta'allim ya bukan wa daqiqah au naqisah biha kelawan daqiqah au naqisah terus wa ghafala lan lali sapa muta'allim anna saking daqiqah au naqisah bal syakara balik syakara bukan mudhari bukan fi'il madhi nggih iya bal syakara balik kusuwun sapa muta'allim as-syaikha ing guru ala ifadatihi ing atase oleh aweh faedahe syekh dalika ing mengkono daqiqah au naqisah waqtina ihi lan perhatiane syekh bi amri kelawan perintane muta'allim kelawan urusane muta'allim fa in kana mungkalamun ono lahu iku tetep kadue muta'allim fi dzalika ing dalam mengkono apa jalil ing dalam mengkono daqiqah au naqisah udrun apa udur wa kana lan ono i'lamu syaikhi apa meruaken guru bihi kelawan udur aslaha iku luwe maslahat fala ba'sa mongko ora ono bahaya iku maujud wa illa lan lamun ora fa in namun ora apa wa illa lan lamun ora fala yudhiru ora aslah wa illa lan lamun ora aslah taroka mongko ninggal sapa muta'allim hu ing i'lam illa ayatarattaba angin yen to kesusun ala tarki bayanil udri ing atase ninggal mertela akan udur mafsadatun apa mafsadah
fayata'ayyanu mongko dadi tertentu ilamu apa meruakene muta'allim apa meruakene syekh Merahkan ing meruaken ing syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal mu'allif rahimahullah nafa'ala bihi wa ulumihi fid dharain amin. As-sadisu ay yatasabbar ala jahwatin tasduru min asy-syaikhi aw su'i khuluqihi wa la yasuddahu dhalika 'an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi wa yata'awwala li af'alihi allati yadhharu anna as-shawaba khilafu ala ahsani ta'wil. Adab yang ke-6 adalah hendaknya seorang murid berusaha sabar, ditasabbur ay takallafa fi sabri, jadi dia memaksakan untuk sabar, ala jafwatin pada sikap kasar tasduru yang muncul minasyahi dari si guru, au su'i khuluqihi atau akhlaknya yang kurang baik. Makanya diceritakan Imam Sufyan bin Uyainah itu ditegur oleh seseorang bahwasanya ada sebagian murid beliau yang boyong berhenti belajar karena gurunya itu Imam Sufyan itu suka marah-marah. Jadi mudah marah, mudah emosi. Karena gurunya mudah marah, ada sebagian muridnya itu boyong berhenti untuk belajar kepada beliau. Karena ada yang menegur kepada beliau, memberi masukan. Wahai Imam, bagaimana ini? Karena jenengan itu pemarah, maka ada sebagian daripada santri jenengan itu boyong berhenti, gak kuat, dimarahi terus. Jawaban beliau, hum hamqa idzan mithluk. Kalau begitu ya mereka, kalau kamu negur saya karena sifat saya begini ini, kemudian menyalahkan saya gara-gara saya begini, kemudian mereka kemudian berhenti belajar kepada saya, ya mereka sama bodohnya dengan kamu kalau begitu. Kamu dan mereka yang boyong karena saya pemarah itu sama-sama bodoh. Kenapa? Karena mereka meninggalkan ilmu yang begitu berharga cuma gara-gara saya ini pemarah. Jadi cuma gara-gara saya ini akhlaknya kurang baik, ala su'i khuluqi. Jadi karena akhlak saya yang kurang baik, kemudian mereka berhenti. Itu namanya meninggalkan permata demi untuk dapat ya, hal yang murahan, nggak sebanding dengan yang ditinggalkan. Demikian. Jadi hendaknya seorang santri itu melihat kepada ilmu yang akan dia dapatkan jika dia terus mengaji kepada gurunya, walaupun gurunya mungkin akhlaknya kurang baik atau pemarah, kasar. Jadi harus sabar. Kenapa? Karena dia pengen dapat ilmunya. Wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamali. Jangan sampai melihat akhlak guru kurang baik tadi itu atau guru yang pemarah itu menghalangi dia dari berguru kepada si guru tadi dan meyakini kesempurnaan si gurunya. Jadi jangan sampai karena gurunya pemarah tadi itu kemudian itu menghalangi dia dari berguru, kemudian berhenti, saya nggak mau mondok di sini lagi wis. Jangan. Kenapa? Jangan lihat gurunya pemarah, tapi lihat ilmu yang akan kamu dapatkan ketika kamu berguru kepada gurunya kamu. Sudah. Wa yata'awwala li af'alihi allati yadhharu anna shawaba khilafuha ala ahsani ta'wil. Dan hendaknya si murid tadi mentakwil pekerjaan guru yang secara zahir keliru dengan takwilan yang baik. Jadi tugas murid ketika melihat gurunya melakukan hal yang secara zahir tidak baik, maka hendaknya ditakwil. Jadi takwil, oh mungkin guru saya begini, mungkin begitu, mungkin begini. Jangan kemudian karena melihat gurunya melakukan hal yang secara zahir keliru itu menjadi sebab kita
sul adab kepada guru. Ini gimana sih guru ini kok melakukan ini? Dia malah menyalahkan kepada gurunya. Nah, ini keliru. Jadi hendaknya mentakwil ya. Tugas kita sebagai murid ketika melihat guru melakukan sesuatu yang secara zahir keliru, ya tugas kita adalah mentakwil. Itu pertama. Yang kedua, tidak boleh niru. Ini yang banyak orang itu salah paham. Jadi gurunya melakukan sesuatu yang secara zahir itu keliru, kemudian ditiru. Loh, guru saya melakukan ini. Loh, bukan, keliru. Contoh, semisal gurunya ini terlambat, gak bangun subuh, kesiangan. Terlambat bangun jam 7. Muridnya tahu. Maka bagaimana adabnya seorang murid? Pertama, dia harus takwil. Gak boleh kemudian menyalahkan gurunya atau merendahkan kepada gurunya. Gimana? Ndak kena pak guru saya ini misalnya. Dan lain sebagainya. Tapi ditakwil, mungkin kelelahan tadi malam. Mungkin datang dari perjalanan kelelahan, tidur tidak sengaja, bangun terlambat, bangun jam 7. Biasanya beliau itu selalu istiqomah berjamaah subuh semisal. Dan lain sebagainya. Ditakwil. Nah, itu yang kedua, jangan kemudian pekerjaan yang secara zahir keliru ini ditiru. Ya, jangan kemudian terlambat juga bangun jam 7. Kenapa? Saya niru Pak Guru bangun jam 7. Nah, ini keliru. Jadi harusnya ditakwil. Lalu yang kedua, meninggalkan pekerjaan tersebut. Jangan kemudian pekerjaan yang secara zahir keliru itu ditiru. Tuh. Dah. Wa idza jafahu asy-syaikhu badahu bil i'tidari. Jadi pokoknya orang dulu itu ketika dia itu mendapat suatu kebaikan, maka dia menganggap dia dapat kebaikan itu karena barokahnya gurunya. Saya gini nih karena barokahnya guru. Jadi gak pernah dia itu lupa dari gurunya dan gak pernah dia menganggap kehebatan dia itu murni dari dirinya. Dia menganggap semua kebaikan ada pada dirinya itu barokah gurunya. Dan ketika dia itu berbuat apa? Atau ketika dia itu mendapat suatu keburukan, maka dia khawatir keburukan yang menimpa dia itu adalah sebab dia ini sul adab kepada si guru, tidak memenuhi haknya si guru. Dekat ya santri dulu dengan gurunya, sangat dekat sekali. Bahkan mungkin lebih dekat daripada anak dan ayahnya. Wa idza jafahu syaikhu badahu bil i'tidar. Ketika si guru ini tidak menyapa kepada si murid, maka hendaknya si murid memulai dengan meminta maaf. Jadi kalau si gurunya tidak menyapa atau bersikap kasar kepada si murid, mungkin langsung dipukul atau apa, maka si murid ini memulai dengan meminta maaf. Wa azhara dzamba lahu wal 'adba 'alaihi, dan menampakkan kesalahan dan menyalahkan kepada dirinya sendiri atas kesalahan tersebut. Ya, saya memang salah begini begitu. Saya mohon maaf karena saya melakukan kesalahan ini dan itu. Kenapa? Fa inna dzalika abqa limawaddati syaikhihi ala tawqifihi fima fihi fadilah. Karena kalau si murid lebih dulu meminta maaf dan menampakkan kesalahannya, hal itu lebih lebih bisa menyebabkan langgengnya cintanya si guru, sayangnya si guru untuk mengingatkan si murid pada sesuatu yang di situ ada keutamaan, dan menyalahkan, menegur si murid dari sesuatu yang di situ ada kekurangan, au ala kasalin ya'tarihi, atau pada suatu
atau pada kemalasan yang sedang menimpa pada si murid, au ala taksirin yu'anihi, atau menegur si murid atas kesembronoan yang telah dia lakukan atau selainnya, mimma fi iqafi alaihi wa taubihihi, atau selainnya berupa sesuatu yang di dalam mengingatkan si murid untuk melakukan itu atau menegur si murid atau karena melakukan hal tersebut. Irsyaduhu, ada petunjuk si guru, wa islahuhu, dan perbaikan dari si guru. Wa ya'uddu dzalika, yang si murid juga menganggap itu semuanya dari guru sebagai nikmat dari Allah. Jadi teguran juga peringatan dari guru dianggap sebagai nikmat karena perhatian, karena gurunya perhatian, mengingatkan kepada dia. Makanya orang punya guru itu nikmat. Orang itu punya guru itu nikmat. Kenapa? Dia itu punya orang yang akan menegur dia kalau dia salah, dan punya orang yang akan mengingatkan dia kalau dia itu ketika dia itu lupa. Nikmat yang besar ketika seorang itu dipertemukan dengan guru yang tepat. Aina dzalika amyalu liqalbi syekh, karena menganggap itu sebagai nikmat akan lebih menarik hatinya si guru dan lebih membangkitkan untuk perhatian si guru dengan kemaslahatan si murid. Jadi syukur, alhamdulillah guru, engkau telah mengingatkan aku, engkau telah menegur aku, dan seterusnya. Wa idza awqafahu ala daqiqatin min adab, ketika si guru ini mengingatkan kepada si murid tentang suatu hal yang detail dari adab, au naqis, atau kekurangan, sadarat minhu, yang keluar dari si murid, kana ya'rifu min qablu, yang dia sudah ketahui sebelumnya. Jadi si guru mengingatkan suatu adab, kamu itu kalau ketemu salam, uluk salam. Dia sudah tahu bahwasanya kalau ketemu itu adabnya uluk salam. Atau ditegur, kamu itu jangan tidur terus. Padahal dia tahu kalau tidur terus itu tidak baik. Maka bagaimana? Fala yudhiru annahu kana arifan biha wa ghafala anha. Jangan tampakkan sudah tahu. Oh iya guru, saya sudah tahu kalau ketemu orang itu harus uluk salam dulu. Ini enggak akhlak itu namanya. Ya. Enggak akhlak. Jadi jangan pernah merasa alim di hadapan guru. Jangan pernah sok tahu di hadapan guru. Anggap ketika kamu di hadapan guru kamu, taruh semua ilmunya kamu, taruh semua pangkatnya kamu, jangan dibawa. Jadi ketika guru mengingatkan, maka jadikan seakan-akan itu kamu pertama kali mendengar itu. Ketika guru menegur, jadikan seakan-akan kamu itu pertama kali mendengar teguran tersebut. Jangan sok tahu, ya saya sudah tahu, saya pernah baca itu di kitab ini, kitab itu. Enggak seperti itu akhlaknya ya. Selain kepada guru, juga kepada orang tua sama. Kadang orang tua akan memberi nasihat. Karena santrinya ini sudah sanawiyah, atau sudah aliyah, atau sudah lulus madrasah, ketika diingatkan orang tuanya, nak kamu itu harus begini begitu. Akhirnya saya sudah tahu, Pak. Sampean enggak usah mengingatkan saya. Saya sudah tahu. Sebelum sampean ingatkan saya sudah tahu. Dalam kitab ini, dalam kitab itu diterangkan sudah seperti itu. Ini namanya enggak akhlak, malah menyakiti hatinya orang tua. Jadi kalau kamu diingatkan oleh orang tuanya tentang adab atau ditegur, kamu jangan gini, jangan gitu, maka jadikan seakan-akan kamu pertama kali mendengarkan nasihat tersebut. Jangan kemudian sudah tahu, pernah ngaji Riyadhus Shalihin, pernah ngaji Taisirul Khallaq, ini enggak tahu saya sudah, jangan begitu. Itu menyakiti hati orang tua. Bal yashkuru syekh ala ifadatihi dzalika wa i'tinaihi bi amrihi. Melainkan terima kasih, terima kasih sudah diingatkan, terima kasih sudah ditegur, begitu. Gitu juga kepada orang tua, terima kasih sudah diingatkan, dan seterusnya. Fa in kana lahu bidzalika udhrun, kalau dia itu punya udzur dalam meninggalkan adab itu atau melakukan naqisah, kekurangan tadi, dia punya udzur, punya alasan yang bisa diterima, semisal wa kana i'lamu syaibi aslah, dan mengingatkan si guru itu lebih maslahat, fala ba'sa, maka silahkan. Ila tarakahu, kalau memang tidak lebih maslahat mengingatkan, menjelaskan alasan, menjelaskan udzur kepada si guru, tarakahu, ya enggak usah disebutkan alasannya. Illa yatarattaba ala tarki bayan udri mafsadah, kecuali memang umpama tidak disampaikan udzurnya akan timbul mafsadah. Fa yata'ayyanu,
ya'lamuhu, maka ya harus disampaikan uzurnya itu kepada si. Jadi harus tahu sikon lah, harus tahu situasi dan kondisi dia. Nah, bagaimana situasi dan kondisinya? Apakah enaknya disampaikan apa enggak uzurnya? Kalau tidak apa? Kalau kondisinya itu tidak maslahat untuk disampaikan, ya enggak usah disampaikan. Ya Jalil. Was wasabi'u utawi Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u utawi adab kang nomor 7, alla yadhula iku yen to ora mlebu sapa muta'allim ala syaihi ing atase guru fi ghairil majlisi ing dalam liyane majelis al-ami kang umum illa bisti'dzanin angin kelawan jaluk idin sawaun iku padha uga kana tawi yen to ana asyaihu sapa guru wahdahu iku ijene guru Syekh. iku ijene syekh au kana utawa ana ma'ahu iku tetep ing dalem sertane syekh ghairuhu sapa liyane syekh fa in istadzana mongko lamun jaluk idin sapa muta'allim bihaisu ya'lamu ing dalam sekirane weruh asyaikhu sapa syekh walam ya'zan lan ora izin sapa syekh lan ora ngidine sapa syekh lahu maring muta'allim insarafa mongko mulih sapa muta'allim wala yukarriru lan ora bolan baleni sapa muta'allim al istidzana ing jaluk sepura wa ing jaluk sepura wa insaka lan lamun mamang sapa muta'allim fi ilmi syaihi ing dalem ilmune guru bihi kelawan muta'allim fala yazidu mongko ora nambahi sapa muta'allim fil istidani ing dalem jaluk sepuro poko salah simarrotin Jaluk sepuro. Jaluk sepuro. dalem jaluk idin poko salah simarrotin ing dalem dukure telu pira-pira ambalan au salah sitoro kotin utawa telu pira-pira ketukan lil babi maring lawang wal yakun lan becik ana tarkul babi apa ngetuk lawang khafifan iku alon-alon bi adabin kelawan adab wa bi asfaril asabi'i lan kelawan pira-pira kukune pira-pira driji summa bil asabi'i mongko kali-kali kelawan pira-pira driji qalilan kelawan setitik demi setitik wa idza azina lan lamun ngizini sapa asy-syekh wa kanu lan ana sapa muta'allimuna jama'atan iku sak kumpulan taqaddama mongko dingini afdaluhum sapa paling utamane jamaah wa asannuhum lan paling tuwane jamaah fid duhuli ing dalem mlebu wassalami lan uluk salam alaihi ing atase asy-syekh summa sallama mongko kali-kali nuli kali-kali uluk salam sapa nuli kali-kali uluk salam alaihi ngatese syekh al afdalu kang luwe utama sapa muta'allim Afdalu sapa? al afdalu sapa kang luwe utama wal afdalu nuli kang luwe utama ayat hulu lan melebu sapa muta'allim ala syaihi ing atase guru kamilal hayati hale wong kang sampurna tingkae mutatahhiral badani hale suci badane wasiyabi lan dodote nazifuhuma nazifahuma iya bersih karone badan wasiyab bi'addima yahtaju kelawan milang-milang perkara yahtaju kang butuh sapa muta'allim ilaihi maring ma
min ahdi dzufrin bayane ngetok kuku wa izalati ihatin lan ngilangaken ambu karihatin kang ora enak la siyama apa maneh idza qasada ing dalam nalikane nejo sapa muta'allim al ilma ing ilmu fa innahu krana satuhune majelis ilmu majlisu zikrin iku majelis zikir wajtima'in lan kumpul wa ibadatin lan ibadah wa mata dahola lan kapan-kapan melebu sapa muta'allim ala syaihi ing atase guru fi ghairil majlisi ing dalam liyane majelis al-ami kang umum wa indahu lan iku sandinge syekh man sapa wong utawi wong yatahaddasu kang ngobrol sapa syekh ma'ahu ing dalem sertane man fasakatu nuli meneng sapa syekh lan man anil hadisi saking cerita au dahola utawa melebu sapa muta'allim wa syaihu hale utawi syekh wahdahu hale ijene syekh yusalli ku salat sapa syekh au yadhkuru utawa dzikir sapa syekh au yutali'u utawa mutalaah sapa syekh fataraka nuli ninggal sapa syekh zalika ing mengkono yusalli ila akhirih sakata mongko meneng sapa muta'allim wala yabda'uhu lan ora ngawiti sapa muta'allim hu ing syekh bil kalami kelawan guneman bal yusallimu balik uluk salam sapa muta'allim wa yakhruju lan metu sapa muta'allim sari'an hale enggal-enggal illa ayyamurahu angin yen to merintah hu ing muta'allim asy-syaikhu sapa guru bil muksi kelawan meneng wa idza makasa lan ing dalem nalikane meneng sapa muta'allim fala yutilu mongko ora dawaaken sapa muta'allim illa ayyamurahu angin yen to merintah sapa syekh hu ing muta'allim bidzalika kelawan mengkono yutilu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabi adab yang ketujuh, alla yadkhula ala syekh ghair majlis al-am illa bil istidhan. Hendaknya si murid tidak masuk ke ruangan yang di situ ada gurunya di selain majelis yang umum, majelis yang khusus maksudnya, illa bistidhanin kecuali dengan meminta izin terlebih dahulu. Kalau majelisnya majelis am, siapapun bisa ikut hadir, ya gak usah izin, langsung masuk sudah. Sawan kana syekh wahdahu au kana ma'ahu ghairah, baik gurunya sedang sendiri atau bersama dengan orang lain. An istadzana bihaitsu ya'lamu syaikhu, kalau dia sudah minta izin, si murid sudah minta izin untuk masuk, sekiranya si murid tahu bahwasanya sekiranya si guru tahu bahwa si murid meminta izin untuk masuk, walam ya'dzan lahu, tapi si guru tidak memberi izin, maka insarafa, dia pulang. Wala yukarrirul istidzan, dan tidak mengulang-ulang lagi meminta izin untuk masuk. Wa in syakka, kalau dia ragu fi ilmi syekhi bihi, tentang gurunya tahu enggak ya? Guru saya dengar apa enggak ya saya minta izin? Fala yazidu fil istidzan fawqa 3 marratin, maka dia boleh meminta izin, mengulang meminta izin, tapi jangan lebih dari berapa kali? 3 kali. Atau 3 ketukan pintu. Waliyakun tarkul babi khafifan, hendaknya mengetuk pintu itu dengan lembut, pelan-pelan, bi adabin dengan adab, wa bi adfaril asabi, dan dengan ujung-ujung kuku. Diriwayatkan bahwasanya dulu para sahabat itu mengetuk pintu dalamnya Nabi dengan kuku, dengan ujung kuku. Banyak adabnya ngetuk pintu dengan ujung kuku, thumma bil asabi, baru kemudian dengan jari-jari, qalilan sedikit demi sedikit. Wa idza adzina, ketika si guru sudah mengizini, beri izin,
wa kanu jama'atan, dan jumlah guru yang mau jumlah murid yang mau sowan itu lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka taqaddama afdaluhum, yang masuk terlebih dahulu itu adalah yang paling utama di antara mereka, wa asanuhum, dan yang paling tua fid dukhuli wassalami alaih. Jadi taqaddama afdalum asanu fid dukhuli wassalam alaih. Jadi yang masuk dan uluk salam terlebih dahulu itu adalah orang yang lebih utama dan yang lebih tua. Thumma sallama alaihi al-afdal fal afdal. Baru kemudian diikuti oleh orang berikutnya, yang itu dengan memperhatikan mana yang lebih, siapa yang lebih utama. Wa yadkhulu ala syaihi kamilal hay'a, masuk ke dalam gurunya itu dalam keadaan yang sempurna, mutatahhiral badani, dalam keadaan badan yang suci, wathiyabi, dan pakaian yang suci, nadhifahuma, yang bersih keduanya. Jadi yang wangi, yang bersih itu. Bukan kecut-kecut, sowan. Nah, ini enggak akhlak, ini tidak menghormati guru, ya enggak menghormati temannya juga. Merampas kebebasan hidung guru dan hidung temannya itu. Ba'da ma yahtaju ilaihi, setelah melakukan hal-hal yang dibutuhkan berupa memotong kuku, kemudian menghilangkan aroma tidak sedap dan sebagainya. La siyama, apalagi idza qasadal ilma, ketika si murid mau belajar. Jadi walaupun bukan mau belajar kepada guru, cuma mau sowan, ini harus dalam keadaan yang baik, yang bersih, yang suci, yang wangi, yang rapi. Apalagi lebih-lebih kalau dia itu bukan hanya mau sowan, tapi mau belajar. Kenapa? Fa innahu majlisu dzikirin, karena majelis ilmu itu adalah majelis zikir, majelis kumpul-kumpul dengan orang lain, yang majelis ibadah juga. Ya tambah dianjurkan untuk hadir dalam keadaan yang rapi, yang bersih, yang wangi. Wa mata dakhala ala syai' fi ghairi majlisil am, ketika si murid ini masuk sowan kepada gurunya di selain majelis am, wa indahu man yatahaddatsu ma'ahu, di samping guru ada orang yang diajak ngobrol oleh guru, fasakatu anil hadithi, gara-gara kita masuk berhenti ngobrolnya. Au dakhala, atau si murid masuk, wa syai' wahdahu yusalli, sedang gurunya sendirian salat, au yadhkur, atau zikir, au yutali, atau mutalaah, fataraka dzalika, gara-gara kita masuk guru kita berhenti salat, berhenti zikir, berhenti mutalaah, maka apa akhlak kita? Akhlak kita adalah sakata, diam, wala yabda'u bil kalami, dan tidak memulai pembicaraan dengan si guru. Bal yusallim, melainkan si murid lauluk salam, wa yakhruju sahrian, dan segera keluar. Kenapa? Supaya tidak mengganggu aktivitas si guru. Illa ya'muru syaihu bil mukti, kecuali si gurunya memerintahkan dia untuk diam. Jangan pergi dulu, diam dulu di sini, duduk. Kalau begitu ya bagus dia itu tidak langsung pulang, tapi duduk di situ dulu. Kalau sudah duduk, wa idza makatha fala yutilu, maka tidak lama-lama. Ya, jangan lama-lama duduknya, illa ayyamurahu bidzalika, kecuali si guru memerintahkan untuk berlama-lama. Jangan pulang dulu di sini dulu. Ya, enggak pulang dulu di situ dulu. Sampai diizini oleh gurunya untuk pulang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadara, lan ing dalem nalikane tumeka sapa muta'allim, maka nasyekhi ing panggonane guru, falam yajidhu, nuli ora nemu sapa muta'allim hu ing syekhihi, jalisan hale wong kang lungguh, intadharahu, mongko ngenteni sapa muta'allim hu ing syekh, kaila yafuta, supaya ento ora put sapa muta'allim. Di belakang failnya. Kaila yafuta, supaya ento ora put ala nafsihi, ing atase awak dhewe ne muta'allim, darsuhu, apa derse syekh. Wala yatruku, lan ora ninggal Pelajarane syekh itu loh. darsahu ing pelajarane syekh. Wala yatruku, lan ora ninggal sapa muta'allim alaihi, Ninggal. Sulaiman.
wala yatrukulan orang ngetuk sapa muta'allim alaihi ing atase syekh yahruja drapun ento metu sapa syekh ilaihi maring muta'allim wa in kana lan lamun ana sapa syekh naiman iku wong kang turu sabara moko sabar sapa muta'allim hatta yastaiqadha hingga yen datangi sapa syekh ayan sarifa utawa yen mulih sapa muta'allim thumma ya'uda nuli au yansarifu ayan sarifu utawa mulih sapa muta'allim thumma ya'uda summa ya'udun negare-gare bali sapa muta'allim wasabru tawi sabar khairun iku luwih bagus lahu kadue muta'allim wala yakhtari'u lan ora gawe sapa muta'allim alaihi ing atase syekh waktan ing wektu khoson kang khusus bihi kelawan muta'allim duna ghairihi ora liyane muta'allim wa in kana senajan ono sapa muta'allim raisan iku pemimpin au kabiron utawa tokoh lima krana perkara fihi kang dalem kang ana ing dalem ma minat tarafu'i bayani gumedhe wal humki lan bodho ala syekh ing atase guru wa talabati lan pira-pira murid fa in bada'a mongko lamun ngawiti sapa hu ing muta'allim fa in bada'ahu mongko lamun ngawiti hu ing muta'allim asy-syaikhu sapa guru biwaktin kelawan waktu mu'ayyanin kang den tentuaken mu'ayyanin kang den tentuaken au khosin utawa kang khusus li udhrin krana udhur aikin kang ngalang-alangi lahu maring muta'allim minal huduri saking hadir ma'al jama'ati dalam sertane jamaah au li maslahatin utawa krana maslahat utawa krana kemaslahatan ra'aha kang ningali ha ing maslahah asy-syaikhu sapa guru fala ba'sa maka ora apa-apa. Apa tadi maknanya? Tadi ketemu tadi la ba'sa. Apa la ba'sa tadi? Apa la ba'sa man? Ala ba'sa maka ora bahaya iku maujud bihi kelawan waktu muayyanin au khosin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika si murid ini sampai ke dalamnya guru, ternyata tidak menemukan si guru hadir di situ, maka ditunggu. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan pelajarannya. Kaila yafuta ala nafsihi darsuhu. Wala yatruk alaihi liyakhruja ilaihi, dan hendaknya si murid tidak mengetuk pintunya guru agar keluar. Ditunggu. Jadi hadir pengajiannya misal ternyata belum hadir gurunya. Bagaimana? Ditunggu supaya tidak ketinggalan pelajarannya. Dan si murid tidak boleh mengetuk pintunya agar memaksa si guru untuk keluar. Wa in kana naiman, kalau si gurunya ternyata tidur, sabarah, maka ada dua pilihan. Yang pertama, sabarah hatta yastaiqidha, dia bersabar sampai gurunya bangun, nunggu sampai gurunya bangun. Aw yansarifu thumma ya'udu, atau pulang nanti balik lagi. Wasabru khairun lahu, tapi yang lebih baik adalah sabar. Karena dalam menunggu guru itu banyak sekali keutamaannya. Wala yakhtari alaihi waqtan khassan bihi duna ghairihi, dan hendaknya si murid tidak membuat waktu tertentu privat pelajaran guru khusus untuk dirinya, bukan yang lain. Wa in kana raisan, walaupun dia itu mungkin pejabat, pimpinan, atau kabiran atau tokoh. Ya. Jangan karena kemudian kamu itu tokoh atau pimpinan membuat waktu khusus guru. Saya ingin belajar khusus dengan jenengan jam sekian, hari ini jam sekian. Nah, itu tidak akhlak.
lima fihi min at-tarafi wal humki 'ala syekh wa talabah, karena dalam hal itu ada merasa lebih tinggi dan melakukan perilaku yang bodoh kepada syekh juga murid-murid yang lain. Fa in bada'u syekh bi waqtin muayyanin, apabila ternyata gurunya yang lebih dulu menentukan waktu, kamu nanti ngaji di rumah saya jam sekian, hari ini jam sekian. Jadi gurunya dulu yang menentukan. Li'udhrin a'ikin lahu 'anil huduri ma'al jamaah, karena mungkin ada udzur yang menghalangi si murid untuk hadir bersama murid-murid yang lain, aw limaslahatin ra'ah syekh, atau karena kemaslahatan yang dipandang baik oleh si guru, fala ba'sa bihi, ya silahkan, tidak masalah, asalkan yang menentukan bukan dirinya, asalkan yang minta itu bukan dirinya tapi dari gurunya menentukan waktu, itu silahkan, tidak masalah. Aikin lahu tadi muta'allim ya. Aikin lahu muta'allim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wathaminu utawi ada pang nomor 8 ayyajlisa iku yen tolonggo sapa muta'allim amama syaikhi ing dalem ngarepe guru bil adabi kelawan tata krama ka ayyajthwa koyok yen to berlutut koyok yen to berlutut sapa muta'allim ala rukbataihi ing atase dengkul lorone muta'allim au yajlis utawa longgo sapa muta'allim kata syahudi koyok tasyahud ghairu annahu angin satuhune hali badani lungguh tasyahud gitu aja. Kata syahudi hale badani lungguh tasyahud ghairu annahu angin satuhune muta'allim la yadau iku ora dele sapa muta'allim yadai ing tangan lorone muta'allim ala fakhidaihi ing atase bukang Pupu lurune. ing atase pupu lorone muta'allim au yajlisu utawa lungguh sapa muta'allim mutabarrian mutarabbian halis silo bitawaduin kelawan tawadhu wa khudu'in lan DPDP wa sukunin lan anteng wa khusyu'in lan khusyuk wa alla yaldafita lan yento ora noleh sapa muta'allim bila daruratin kelawan tanpa darurat bal yaqbala bal yuqbila balik madhep sapa muta'allim bi kulliyatihi kelawan sekabehane muta'allim alaihi ing atase syekh musgian hale ngeling-ngelingaken lahu maring syekh nadhiron hale wong kang ningali ilahi maring syekh muta'aqilan hale ngangen ligaulihi maring ucapan syekh bihais kalawan maring daune syekh bihaitsu la yuhwijuhu kelawan sekirane ora butuhaken sapa muta'allim hu ing syekh ila i'adatil kalami maring baleni kalam marrotan ing dalam ambalan saniatan kang nomor marrotan kelawan ambalan saniatan kang kaping pindho walayan duru lan ora ningali sapa walayan duru lan yen to ora ningali sapa muta'allim ila yaminihi maring arah tengene muta'allim au yasarihi utawa arah kiwane muta'allim au fauqahu utawa dukure sama au fauqihi utawa dukure muta'allim ligairi hajatin karana liyane hajat wala siyamalan apa meneng inda bahti ing dalem bahas ing dalem nalikane bahas syekh wala yatta. Bismillahirrahmanirrahim. Wathaminu, adab yang ke-8 ini merangkum banyak sekali akhlak murid ketika sedang ngaji kepada guru. Yang pertama,
ayajlisa amama syaikhi bil adab, duduk di depan guru dengan adab. Kayak jasu ala rukbatai, seperti berlutut. Coba dipraktikkan, gimana coba? Diperhatikan man. Berlutut, gimana berlutut? Ya seperti itu. Jadi duduk di atas kedua lutut. Enggak, bareng dipraktikkan bareng. Dipertemukan, lututnya dipertemukan. Nah, jangan, dah. Kemudian jelas kata tasyahudi ghaira annahu la yadau yadahi ala fakhidaihi, atau duduk seperti tasyahud, hanya saja tidak meletakkan dua tangan di atas kedua paha. Gimana coba? Duduk tasyahud, yang tasyahud awal. Nah, ya. Jelas, atau ya tasyahud akhir, ada iftirash atau tawarruk. Ini kan iftirash ya, tawarruk, dengan tawarruk. Jelas mutarabbi'an, atau duduk sila. Nah, balik sila lagi seperti semula. Tapi duduk silanya tadi itu ya bitawadhu'in wa khudu'in wa sukunin wa khusyu'in. Ya dengan penuh tawadhu, dengan penuh kesopanan, dengan penuh ketenangan ya. Nah, tidak banyak gerak tapi tenang, khusyuk mengikuti pengajiannya. Wa alla yaltafid bila darurah, tidak menoleh tanpa ada keperluan. Bal yuqbil bi kulliyati alaihi, menghadap 100% kepada si syekh, musghiyan lahu, menyimak betul. Musghi itu menyimak betul kepada keterangan si guru, nadhiran ilaihi, melihat kepada si guru, muta'aqqilan. Jadi melihat, bohong kalau ada orang bilang saya nyimak tapi lihat yang lain. Saya nyimak tapi lihat jendela, lihat pintu, lihat apa, itu bukan menyimak namanya itu. Ini orang nyimak itu melihat kepada orang yang berbicara. Ini enggak lihat kitabnya, tapi ngelihat orang yang menerangkan tadi itu. Lihat kitabnya kalau perlu melihat kitabnya. Misal ingin mengikuti bacaan gurunya, maka ya lihat kitabnya. Bal yuqbilu, dilihat kitabnya. Jadi ketika mendengar keterangan, ketika tidak perlu untuk melihat kitabnya, ya lihat kepada gurunya yang menerangkan. Liqaulihi muta'aqqilan liqaulihi, mengangan-angan apa yang disampaikan. Ini khusyuk, serius mendengarkan, memahami, berusaha memahami apa yang disampaikan ini. Bihaitsu la yuhju ila yadadil kalam maratan saniyah, sekiranya si guru tidak perlu mengulangi penjelasannya untuk kedua kali. Wala yanzuru ila yaminihi aw yasari, dan tidak melihat kanan kirinya, au fauqihi, atau melihat ke atasnya, li ghairi hajatin, tanpa ada keperluan. Wala siyama inda bahthi, apalagi ketika gurunya sedang membahas ilmu. Wala yattariba li dhajjatin yasma'uha, wallahu a'lam. Sampai situ ya barusannya. Jadi anteng ngadep kepada yang menerangkan, ngangen-ngangen apa yang diterangkan, sekiranya enggak perlu nanti ngulangi yang kedua kali. Dan tidak melihat kemana-mana. Apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi enggak noleh, kecuali memang perlu. Kalau memang perlu untuk melihat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim